Riff gitar yang ganas, gebukan drum yang cepat dan intens, vokal yang terdengar seperti teriakan perang di atas kertas. Ini adalah resep untuk musik yang hanya akan didengar oleh segelintir orang di sebuah basement yang gelap. Tapi, kenapa resep musik ini justru melahirkan salah satu band terbesar dalam sejarah dunia ini? Sebuah band yang konsernya selalu memenuhi stadion di berbagai negara. Sebuah band yang albumnya terjual ratusan juta keping. Ya, kita sedang membicarakan tentang Metallica, sebuah paradoks. Mereka adalah band metal, tapi musiknya didengarkan oleh jutaan orang yang bahkan bukan metalhead. Konser mereka selalu penuh sesak, dari generasi kakek nenek sampai anak-anak. Pertanyaannya simple, tapi sangat dalam. Kenapa? Selamat datang kembali di channel Music Voice, channel tempat di mana membedah musik lebih dari sekedar suka atau tidak suka. Di video kali ini, kita akan melakukan sebuah misi ambisius, membongkar DNA Metallica untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa musik mereka yang keras bisa begitu merakyat? Kenapa mereka jadi standar emas untuk sebuah band metal? Dan kenapa setelah lebih dari 40 tahun berkarir, mereka masih relevan dan dicintai? Ini bukan soal selera semata guys. Ada formula, ada strategi, ada momen, dan yang pasti, ada data kuantitatif yang bisa kita lihat untuk membuktikan skala fenomena ini. Jadi, mari kita pecahkan misteri Metallica bersama-sama. Untuk mengerti Metallica, kita harus kembali ke California awal tahun 80-an. Pada saat itu, skena musik rock didominasi oleh band-band glam metal dari Los Angeles dengan rambut singa dan lirik tentang pesta pora. Di saat yang sama, di bawah tanah, sekelompok anak muda merasa muak. Mereka adalah James Hetfield, Lars Ulrich, dan kawan-kawan. Mereka terinspirasi dari kecepatan band-band Inggris seperti Motorhead dan Diamond Head. Dan mereka punya satu misi, memainkan musik yang lebih cepat, lebih berat, dan lebih agresif dari siapapun. Lahirlah genre thrash metal, dan Metallica adalah rajanya. Album-album awal mereka seperti Kill 'Em All dan Ride the Lightning adalah musik yang murni, tanpa kompromi, dan sangat-sangat cepat. Mereka membangun reputasi dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung, sebagai band yang paling berbahaya pada saat itu. Tapi, jika mereka terus di jalur ini, mereka mungkin hanya akan jadi legenda di kalangan metalhead. Lalu, apa yang membuat mereka menyeberang ke berbagai negara? Saya melihat ada 4 pilar utama yang menopang bangunan raksasa bernama Metallica. Mari kita bedah satu persatu. Pilar pertama, James Hetfield adalah seorang dewa riff gitar. Ini adalah fondasi paling dasar. Musik Metallica itu dibangun di atas riff gitar. James Hetfield adalah salah satu pencipta riff terbaik sepanjang masa. Riff-riffnya itu bukan sekedar kebisingan. Mereka punya melodi, punya hook, dan sangat memorable. Riff Guitar Entertainment, Master of Puppets, atau Seek and Destroy. Itu sama adiktifnya dengan chorus lagu pop. Inilah pintu gerbang pertama bagi orang awam. Mereka mungkin tidak langsung suka dengan vokalnya yang kasar, tapi mereka pasti nyangkut sama riff gitarnya. Riff itulah yang membuat musik keras mereka bisa dinikmati. Pilar kedua, evolusi cerdas dan keberanian berubah. Ini yang membedakan Metallica dari banyak band metal lainnya. Mereka tidak takut untuk berevolusi. Puncaknya adalah pada tahun 1991. Album self-titled mereka, atau yang lebih dikenal sebagai The Black Album, bekerja sama dengan produser Bob Rock. Mereka membuat sebuah keputusan dengan sadar, memperlambat tempo, menyederhanakan struktur lagu, dan fokus pada groove. Hasilnya, sebuah mahakarya yang lebih ramah di telinga orang awam tanpa kehilangan bobot metalnya. Dan di album ini, mereka merilis senjata pamungkas mereka, power ballad. Lagu seperti Nothing Else Matters dan The Unforgiven menjadi jembatan bagi jutaan orang yang tadinya takut dengan musik metal.
Lagu-lagu ini menunjukkan sisi rentan dan melodius dari Metallica. Pilar ketiga, lirik yang dalam dan emosi yang universal. Stereotype musik metal adalah lirik tentang setan atau kekerasan. Metallica menghancurkan stereotype itu. Lirik mereka bercerita tentang isu-isu yang sangat manusiawi dan relate dengan kebanyakan orang. Contoh, kengerian perang pada lagu One, kecanduan dan kehilangan kontrol pada lagu Master of Puppets, korupsi dan ketidakadilan pada lagu And Justice for All, kesedihan dan kehilangan pada lagu Fade to Black. Mereka menyuarakan kemarahan, frustasi, dan kesedihan yang dirasakan banyak orang. Hanya saja mereka membungkusnya dengan sound yang sangat bertenaga. Ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat dengan pendengarnya. Pilar keempat. Oke, sekarang mari kita lihat data yang membuktikan skala mereka. Ini bukan opini, ini fakta. Yang pertama, nih lihat data penjualan albumnya. Metallica telah menjual lebih dari 125 juta album di seluruh dunia. The Black Album sendiri sudah mendapatkan sertifikasi 17 kali platinum di Amerika. Artinya, terjual lebih dari 17 juta keping hanya di Amerika Serikat saja. Yang kedua, mereka raja panggung dunia. Kenapa konsernya selalu ramai? Karena mereka adalah monster di atas panggung. Tour mereka, Worldwide Tour 2016 sampai 2019, tercatat sebagai salah satu tur dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, meraup lebih dari 430 juta dolar dari 4 juta lebih penonton. Wow, sangat fantastis bukan untuk ukuran band metal. Yang ketiga, penghargaan industri. Mereka telah memenangkan 9 Grammy Awards. Ini adalah pengakuan dari industri musik arus utama. Yang keempat, relevansi lintas generasi. Bukti terbarunya, di tahun 2022, lagu Master of Puppets yang dirilis pada tahun 1986 tiba-tiba meledak kembali dan masuk charts di seluruh dunia setelah muncul di serial Netflix Stranger Things. Ini membuktikan musik mereka abadi dan mampu menjangkau generasi sekarang, 36 tahun setelah lagu itu ditulis. Jadi, kenapa Metallica bisa begitu besar? Kenapa musik keras mereka bisa dicintai jutaan orang? Jawabannya karena mereka adalah sebuah paket komplit yang sempurna. Mereka punya, pertama, kekuatan musikal, riff gitarnya yang ikonik dan tak lekang oleh waktu. Kedua, kecerdasan emosionalnya dapat. Liriknya itu loh, dalam dan menyentuh isu-isu universal. Yang ketiga, keberanian untuk berevolusi. Mereka berhasil membangun jembatan dari dunia metal bawah tanah ke stadion-stadion mainstream. Yang keempat, energi live yang legendaris. Pertunjukan mereka adalah sebuah pengalaman komunal yang membuat puluhan ribu orang merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Metallica berhasil melakukan hal yang hampir mustahil. Mereka membuat musik metal terasa berbahaya sekaligus akrab, agresif sekaligus melodius, spesifik untuk metalhead, tapi juga bisa universal untuk semua orang. Mereka bukan sekedar band, mereka adalah sebuah institusi budaya, sebuah bukti bahwa musik yang jujur, bertenaga, dan ditulis dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk menembus batasan genre dan generasi. Sekarang, saya mau dengar cerita dari kalian, para penggemar Metallica. Apa lagu Metallica pertama yang membuat kalian suka dengan mereka? Atau mungkin kalian punya pengalaman nonton konser mereka yang tak terlupakan? Bagikan cerita kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video bedah musik seperti ini, sebuah like dari kalian akan sangat berarti. Dan pastikan kalian subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan terus menggali cerita di balik musik-musik hebat lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you.